Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Kalau aku juga puasa tapi diselang-seling kayak nggak full 30 hari gitu. Nah, di video kali ini aku mau bacain cerita-cerita dari DM, dari komen, yang dari WhatsApp juga, dari kalian yang berhasil hamil, sukses promilnya, berhasil lagi haid setelah berbulan-bulan nggak keluar haidnya, setelah melakukan diet PCOS, olahraga, minum vitamin-vitamin, dan semuanya yang udah pernah aku jelasin di video-video aku sebelumnya. Tapi aku di sini gak mau ngeklaim kalau diet yang aku sarankan, yang bla 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 itu adalah yang bikin sukses hamil. Itu enggak ya, aku nggak mau ngeklaim seperti itu. Tapi aku pengen ngasih semangat ke teman-teman, terutama yang punya PCOS, yang punya PCO, yang udah lama menantikan anak. Kalau yes, kalian bisa hamil secara alami. Kenapa aku tekenin hamil secara alami? Karena banyak banget teman-teman yang nge-DM aku. Pertanyaannya tuh awal-awalnya tuh hampir sama. Kak, bisa nggak ya aku hamil alami? Bisa nggak sih PCOS tuh bisa hamil nggak sih gitu? Terutama yang mereka yang baru didiagnosa PCOS sama dokter tuh, sama dokternya kayak ditakut-takutin gitu. Kayak mereka tuh kayak down, kata dokternya bakalan susah hamil. Bahkan ada epic banget gitu ya, yang dibilang sama dokternya nggak bakat hamil gitu. Gimana sih rasanya kalau dibilang sama dokternya nggak bakat hamil? Rasanya kan kayak dunia hancur berantakan gitu kan. Padahal insya Allah atas izin Allah itu semuanya possible. Ada juga yang disuruh diet sampai berat badan turun ke angka sekian-sekian yang rasanya nggak masuk di akal. Itu juga ada. Makanya aku buat video ini tuh untuk nyemangatin teman-teman yang pada galau, pada stres, yang tertekan banget, terutama PCOS overweight yang tertekan banget untuk nurunin berat badan sampai ke angka tertentu untuk bisa hamil. Karena aku juga pernah ngerasain kayak gitu, guys. Kalian bisa follow Instagram aku @fitri.dian. Di situ aku suka kasih tips-tips promil PCOS, tips PCOS juga. Dan kalau kalian juga mau nanya-nanya via DM itu juga bisa follow Instagram aku. Ketimbang komen di YouTube itu kadang-kadang suka notifnya nggak masuk ya, jadi aku suka lama untuk ngebales DM kalian gitu. Jadi kalau kalian mau follow Instagram aku, follow aja. Yang pertama yang mau aku bacain dulu itu adalah teman-teman yang berhasil haid setelah berbulan-bulan nggak haid gitu ya. Contohnya nih seperti Mbak, katanya doakan aku lekas nyusul kayak yang Mbak kasih lihat. Jujur aku minum 1 bulan folat dan vitamin D, aku haid Mbak setelah 3 bulan nggak haid. Walaupun flek dan dikit tapi nggak apa-apa, bismillah sama metformin, semoga makin baik gitu. Nah kalau si Mbak Yunita ini haidnya itu memang masih keluarnya tuh dikit-dikit. Gini ya teman-teman, untuk memperbaiki hormon itu, kalau misalnya kita minum metformin, awalnya haid kita itu bisa macam-macam gitu bentuknya. Ada yang bentuknya kayak flek-flek dikit-dikit gitu aja setelah 3 bulan atau berapa bulan nggak pernah haid gitu. Terus ada juga yang langsung deres, tapi deresnya itu bisa lebih dari 10 hari. Itu juga, itu semuanya udah pernah aku rasain. Jadi kalau nggak haidnya dikit-dikit, kayak flek-flek itu aja, atau yang haidnya deres banget, dan itu hormonal ya, itu kan masih pertanda kalau hormon kita itu masih belum seimbang. Apalagi kalau minimal kita minum metformin itu 3 bulan baru ada efeknya di tubuh kita. Karena ada beberapa teman-teman yang nge-DM aku, dia bilang aku baru minum metformin 1 bulan tapi kok kayak nggak ada efek apa-apa. Nah masalahnya kita itu udah hidup yang lifestyle-nya nggak sehat itu udah bertahun-tahun, akhirnya membuat hormon kita kacau. Dan untuk memperbaiki hormon yang hasil lifestyle kita yang jelek bertahun-tahun sebelumnya itu nggak bisa instan, perlu waktu untuk tubuh itu memperbaiki hormon. Nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, minimal itu 3 bulan, bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Aku minum metformin itu dari tahun 2017 guys, walaupun ada saat-saatnya aku males gitu minum metformin, bisa 2 bulan aku males minum gitu, karena aku nggak mau terlalu sering gitu loh minum obat kimia. Dan hasilnya emang haid aku jadi berantakan lagi. Yang kedua dari Mbak SDJ, alhamdulillah ternyata kata teteh benar, kita harus nikmatin diet juga olahraganya. Aku udah 3 bulan haid lancar teh dan selalu 30 hari, dan kemarin seneng banget di USG sel telur aku besar-besar. Semoga promil kali ini bisa dapat garis 2 ya teh, amin ya rabbal alamin. Ya iya benar. Jadi kalau untuk diet PCOS itu jangan pengennya tuh terburu-buru, jangan terobsesi, intinya santai aja, enjoy the process. Kita tuh nggak bisa memaksakan badan kita tuh supaya cepetan dong hormonnya baik gitu tuh, nggak bisa kita buru-buruin badan kita gitu loh. Jadi apa namanya, untuk diet PCOS itu tuh
Emang kita tuh harus santai guys, beneran. Kemudian dari Mbak Hafni, alhamdulillah mbak, saya aku udah haid deres banget mbak, setelah 3 bulan tidak haid. Metformin tetap minum terus ya mbak. Aku buat infused water dari kayu manis juga mbak, ikhtiar semoga 2 garis ya Allah, amin ya robbal alamin. Metodenya lain-lain ya, ada yang metformin sama vitamin D, terus ada yang minum metformin sama infused water kayu manis juga yang udah pernah aku ajarin. Metodenya tuh beda-beda setiap orang, aku ngebebasin mereka mau minum yang mana gitu, percayanya minum yang mana. Kemudian dari Mbak Alfi, Kak, alhamdulillah haidku lancar 7 hari, terus hari pertama lancar banget, biasanya cuma ngeflag gitu. Semoga kedepannya bisa lebih baik, doain ya mbak. Kita doain insya Allah gitu. Alhamdulillah kan. Itu dia juga sama minum metformin, vitamin D3 juga. Terus sama Mbak Enda, ya sama aku juga lancar, sekarang haid ke-6 masih ada haid. Biasanya di hari ke-4 udah dikit-dikit, hari ke-5 bersih. Tapi haid sekarang 6 hari ini masih ada dikit, besok hari ke-7 insya Allah udah bersih. Senengnya bulan lalu vitamin D3 plus asam folat rutin tiap pagi, dan metformin rutin setelah makan siang. Nah ini juga metodenya beda, aku biasanya minum metformin malam, kalau Mbak ini dia metforminnya rutin setelah makan siang. Untuk cara minum vitamin D3 nya, asam folatnya, sama metforminnya itu sebenarnya terserah ya. Kalau aku minum vitamin D3 nya sama asam folatnya tuh pagi-pagi abis sarapan, terus metforminnya tuh malam-malam sebelum tidur. Gak mutlak harus ngikutin cara yang aku lakuin. Oke, kayaknya aku cuman baca 5 aja ya, kalau misalnya aku tambahin lagi kayaknya nanti kebanyakan. Lanjut ke yang aku bacain yang sukses promilnya. Ini ada komen dari YouTube dari Mbak Renta Karlinda. Aku juga haid gak teratur, haid setengah tahun sekali. Ini haidnya 6 bulan sekali, bayangin. Dan aku sering nonton video kakak ini semua, aku lakuin, fokus 3 bulan langsung positif. Olahraga cuman zumba setiap hari pas pulang kerja. Intermittent fasting, porsi makan dikurangin dan gak makan nasi sama sekali. Kalau pengen makan nasi, makan dikit aja, terus minum lemon tiap pagi, minum air jeruk nipis dengan segelas air. No goreng-gorengan, keseringannya sop, terus banyakin sayurnya. Aku sering kelaparan tapi harus tahan selera dan cuman ngambil buah pepaya. Sampai BB aku turun 9 kilo. Obat yang aku makan metformin, vitamin E, proksidan, asam folat Blackmores, telur ayam 2 butir setiap hari. Oh ya, aku kosong setahun pas ulang tahun pernikahan pertama langsung positif kayak kado pernikahan gitu. Tapi fokusnya 3 bulan padahal suami udah tes dia normal. Makasih ya Kak Fiat buat video-videonya gitu. Nah aku seneng nih kalau misalnya ada yang ceritain lengkap kayak begini nih. Jadi aku nggak usah nanya lagi dietnya apa mbak, terus ya olahraganya gimana, minum-minum vitamin dan obatnya tuh kayak gimana gitu. Jadi Mbak Renta ini udah lengkap banget gitu jelasinnya. Ini seneng banget aku, beneran. Cuman kalau Mbak Renta ini dia minum vitamin E ya, bukan vitamin D3. Nah, vitamin E ini juga banyak banget yang ditanyain ke aku, Mbak, boleh nggak sih vitamin D-nya aku ganti jadi vitamin E? Itu bisa ya. Cuman memang untuk PCOS, mereka lebih fokusnya di vitamin D3-nya daripada vitamin E. Tapi itu terserah kalian aja, percayanya yang mana, vitamin D atau vitamin E. Vitamin E ini antioksidannya itu tinggi, tapi kalau misalnya untuk penelitian mengenai vitamin E untuk PCOS itu aku masih ketemu dikit banget, jadi belum aku rekomendasiin untuk sementara ini. Tapi itu terserah kalian, kalau misalnya dikasih vitamin E sama dokter, dia minum aja, nggak ada masalah gitu, karena ada buktinya loh dia minum vitamin E, nggak perlu vitamin D3 bisa hamil. Kemudian dari Mbak Naima, makasih mbak, aku positif hamil setelah mengkonsumsi ini selama 2 bulan gitu. Terus aku tanyain, kalau boleh tahu diet olahraganya gimana, minum vitaminnya sama nggak kayak aku gitu. Terus dia jawabnya, iya mbak, minum vitamin yang sama, alhamdulillah berhasil. Dari Mbak Lisnawati Munawaroh, ini alhamdulillah kak, setelah nonton video kakak ternyata saya positif setelah penantian 5 tahun karena ikutan diet pola hidup sehat. Allah maha baik, yang tadinya sudah berserah karena didiagnosa PCO, sekarang udah jalan 5 minggu, mohon doanya mudah-mudahan sehat gitu. Itu alhamdulillah aku suka seneng kalau misalnya ada yang komen kalau mereka berhasil hamil tuh, aku suka seneng banget. Ini kebetulan memang yang ngabarin aku untuk update mereka sukses promilnya itu lebih banyak daripada yang haidnya ya gitu. Sampai aku masukin ke highlight khusus di Instagram aku, jadi kalian bisa follow aku juga di Instagram untuk ngeliat-liat highlightnya. Kemudian ini dari Mbak Dewi. Mbak Dewi ini dia udah nge-DM aku dari bulan Desember 2019 dan kemarin alhamdulillah garis 2. Kalau Mbak Dewi ini ya, dia punya hipotiroid tapi berat badannya itu yang jenis yang langsing gitu, yang bukan yang gemuk kayak aku. Suaminya juga ada riwayat oligotetarot.
Suaminya juga ada riwayat oligoteratozuspermia dan riwayat operasi varikokel, dan mbaknya ini juga punya haid yang gak teratur. Ya udah, aku saranin untuk suaminya itu untuk terapi habatus sauda, karena Mbak Dewi ini juga sama hipotiroid, jadi aku nyaraninnya dietnya ya sesuai dengan sama kita punya hipotiroid juga. Mbak, alhamdulillah saya positif. Telat 2 minggu tapi belum kelihatan kantung sama sekali. Itu biasanya wajar sih kalau misalnya baru telat 2 minggu baru kelihatan kantung, itu biasanya baru masuk usia kehamilan 4 mingguan. Dietnya gimana selama ini, Mbak? Dari kita terakhir chat tanggal 29 Desember kemarin, terus dia jawab ikut kayak Mbak, cuman aku masih pakai nasi putih, jus 3 diva juga Mbak, alhamdulillah, meskipun nggak rutin 3 hari sekali kayak Mbak. Snacknya juga buah-buah, tepung juga aku stop. Suami minum JSR yang kayak suami Mbak yang di YouTube. Itu nanti kalian bisa lihat di Instagram aku resepnya kayak apa. Kalau obat minum vitamin D sama Folafit yang punya PCOS tapi langsing, itu masih boleh makan nasi putih. Tapi nasi putihnya itu jangan yang langsung habis dimasak. Misalnya kita masak nasi putihnya tuh dari pagi, nah siangnya baru kita makan gitu, supaya kandungan gula dalam nasi putihnya itu enggak yang sampai membuat kadar gula darah kita, kadar insulin kita tuh langsung naik secara drastis. Kemudian ada yang dari WhatsApp nih, aku lupa nih kita ngobrolin apa dulu. Oh, dia nanyain tentang sesuatu, terus aku ngecek WhatsAppnya yang ke atas itu. Loh, perasaan terakhir ngechat itu, terakhir aku chat sama dia ini November tahun 2020. 2020, berarti yang tadi 2019, berarti yang tadi itu tahun 2020 deh, bukan 2019. yang Mbak Dewi tadi berarti chatnya 29 Desember 2020 ya. Nah, kalau sama Mbak yang ini, Mbak Sinta kalau nggak salah, ini chatnya November 2020. My god, otak gue. Aku tanya lagi hamil berapa minggu nih Mbak? Insya Allah udah mau masuk 18 minggu. Wah, sahabat ya Mbak, perasaan terakhir chat November kemarin mau promil gitu. Iya Mbak, promil PCOS juga. Alhamdulillah TP Januari positif. Aku kira telat haid terus efek PCOS. Beraniin TP hasilnya positif. So aku nanya lagi, dietnya gimana? Minum-minum vitaminnya juga. Boleh nih aku share di IG supaya nyemangatin yang lain. Dia bilang ngikutin caranya aku, minumin vitamin D3 sama metformin, diet olahraga, turun 3 kilo langsung hamil. BB awalnya 78 kilo dengan tinggi 152 cm. Ini juga, jadi gini, aku mau kasih tahu ke teman-teman, aku pernah bikin postingan Instagram yang ini. Kalian kalau misalnya mau ke Instagram aku, coba aja cek postingan aku yang ini. Di situ aku cerita kalau pertama kali aku didiagnosa PCOS, aku berat badannya 62 kilo. Sama dokter aku disuruh diet sampai ke angka 50 kg. Mau aku jungkir balik kek, dietnya kayak gimana, olahraganya kayak gimana, aku selama berbulan-bulan stuck di angka 63 kilo. Kalau nyampe 62 kilo aja itu udah seneng banget, tapi aku stucknya itu di 63-62 selama berbulan-bulan, dan itu tuh bikin aku stres banget. Karena aku mikirnya, oh gimana nih kalau misalnya aku nggak turun-turun berat badannya, aku nggak bisa hamil-hamil nih, nggak bisa panggil ke dokter gitu. Saking stresnya, kalian tahu kan kalau PCOS dan stres itu adalah suatu hal yang nggak boleh bersatu gitu ya, karena stres membuat semua gejala-gejala PCOS-nya itu makin tambah kacau hormonnya. Akhirnya aku nyantai dietnya tuh mulai belajar dietnya, olahraganya kayak gimana gitu. Ya udah sampai akhirnya aku hamil yang ini. Berat badan aku awalnya 77 kilo. Setelah berat badan aku nyampe 70 kilo, alhamdulillah aku hamil. Padahal sebenarnya goal weight aku itu di 65 kilo. Dan aku nggak nyangka bisa kurang dari 3 bulan, alhamdulillah itu bisa hamil gitu. Nah, dan ini Mbak Sinta ini membuktikan kalau gak perlu diet mati-matian, gak perlu kita harus set goal weight ke angka yang kayaknya gak masuk akal gitu untuk bisa hamil. Karena ada banyak nih, ada beberapa teman-teman yang ngabarin ke aku, mereka termasuk obes tapi bisa hamil gitu. Alhamdulillah banget. Misalnya si Mbak Syifa, Teh Syifa ya, ini juga termasuk. Dia komen di Instagram post aku yang itu, aku disuruh turun sampai 70-an, sedangkan kemarin hamil di BB 105 kilo. Lagi rutin jalan kaki, alhamdulillah dapat bonusnya gitu. Dia nggak bilang sih berapa lama jalan kakinya gitu, tapi bayangin
Sebelumnya pernah ada yang nge-DM aku, cuman aku lupa DM-nya yang mana karena udah agak lama gitu ya. Dia berat badan awalnya 109 kilo dan berhasil hamil di berat badan 103 kilo. Tapi bukan berarti aku bilang kayak gini kalian jadi kayak ya udah nyantai aja gitu, nggak usah diet, toh kalau yang gemuk-gemuk itu juga bisa hamil gitu ya. Ada tuh aku pernah dapet DM yang seperti itu. Dia didiagnosa PCOS dengan berat badan yang overweight. Setelah turun kalau nggak salah 4 atau 5 kilo, keluarganya bilang, ngapain sih kamu diet-diet segala? Banyak kok tuh yang badannya gemuk-gemuk bisa hamil. Akhirnya dia, oh ya udah ngapain gue diet gitu, nanti juga bisa hamil. Nah aku nggak mau kalian punya mindset seperti itu. Aku ngejelasin ke mbaknya, iya memang kita bisa hamil, cuman ada ikhtiarnya. Kadang-kadang orang ngelihatnya, wah dia aja gemuk bisa hamil gitu. Itu mindset aku yang dulu beneran sebelum aku akhirnya harus banget diet, karena aku ngelihat ada teman-teman aku yang gemuk-gemuk badannya lebih gemuk dari aku, mereka tuh bisa hamil. Tapi ternyata dengan mindset seperti itu, setelah bertahun-tahun aku nggak hamil-hamil. Karena apa? Karena aku memang harus memperbaiki hormon di badan aku. Aku bilang sama mbaknya, memang kalau dari kelihatan dari luar mereka yang overweight, tapi orang nggak tahu ikhtiarnya gimana gitu, dietnya kayak gimana sebelum hamil, olahraganya mati-matian kayak gimana, minum-minum vitamin, minum obat segala macam. Mereka nggak ada yang tahu itu, taunya hasilnya doang. Ada yang nggak diapa-apain juga, dengan izin Allah itu juga bisa hamil. Untuk diet PCOS itu yang kita tuju adalah sel telur yang berkualitas. Mungkin aja pas waktu berat kita di 70 kilo, di 78 kilo, di 105 kilo itu, siapa tahu itu memang hormon kita tuh lagi bagus-bagusnya, jadi sel telur yang dihasilkan sama ovarium itu juga lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi nggak harus terlalu patokan harus langsing dulu baru PCOS overweight bisa hamil. Kemudian yang lean PCOS ini contoh yang lean PCOS. Lean PCOS itu adalah teman-teman yang punya PCOS tapi berat badannya normal. Ini ada teman aku sendiri, jadi dia 7 tahun baru bisa punya anak dengan cara bayi tabung karena dia punya PCOS gitu kan. Tapi di ulang tahun pernikahan yang ke-9, alhamdulillah garis 2 secara alami. Dia ini tetap makan nasi putih, tetap makan lauknya juga biasa aja, tapi nggak makan gula sama sekali. Minumnya air putih aja, nggak ada yang kayak teh kopi gitu, nggak ada. Kalau olahraga, karena dia setiap hari kerja di bank, jadi kayak naik turun tangga, udah gitu aja untuk olahraganya. Terus dari Mbak Frisk, setelah kemarin sempat minta jawaban dari Mbak Fitri, akhirnya aku berani diriku pagi-pagi untuk tes spek. Alhamdulillah hasilnya garis 2 walau samar. Biarpun dokter bilang PCOS itu nggak sembuh, tapi bukan berarti wanita penderita PCOS itu nggak bisa hamil. Mbak Kisti juga, channel ini benar-benar ngebantu buat orang yang ngadepin PCOS. Aku juga berhasil hamil juga kemarin. Dia jalanin diet sama suplemennya sama seperti yang aku jalanin. Mungkin ya memang ada concern gitu dari dokter-dokter yang menyarankan kalau untuk promil itu lebih baik nurunin berat badan dulu sampai ke berat badan sekian-sekian. Karena concernnya kalau misalnya berhasil hamil di berat badan yang overweight, memang kehamilannya itu ada challenge-nya tersendiri seperti meningkatkan risiko preeklamsia, hipertensi. Itu pasti ada concernnya seperti itu. Cuman kalau misalnya kita dari awal udah diet duluan, udah melakukan diet, olahraga, minum vitamin-vitamin seperti itu, setidaknya dari awal kita udah menyiapkan base-nya gitu ya, pondasinya dulu. Jadi setelah kita hamil, bukan berarti kita harus loss, makan apa aja yang kita suka, makan gluten, segala macam yang kita suka, kecuali itu kalau misalnya kita lagi pengen aja, lagi ngidam aja, silakan deh makan. Atau kayak kalau misalnya kita lagi susah banget makan di trimester awal gitu, ya terserah gitu, daripada jadinya kurang gizi segala macam. Tapi setidaknya kita tuh ada remnya gitu loh, gak langsung minum gula terus tiap hari, makan makanan gluten, manis-manis, cake segala macam gitu. Setidaknya kita ada pondasinya seperti itu, dan kita udah terbiasa untuk olahraga, jadi kayak nggak cuman mager gitu aja setelah hamil gitu loh guys. Kemudian salah satu tips dari aku lagi adalah selama promil PCOS ini aku saranin jangan punya mindset terburu-buru mematok kalau keberhasilan aku setelah 3 bulan diet PCOS ini aku bisa hamil. Terus ada beberapa teman-teman juga yang kayak setelah 2 bulan diet gitu tiba-tiba langsung hamil kayak gitu. Jadi jangan mematok keberhasilan orang lain sebagai
patokan sebagai standar gitu, karena setiap orang itu kondisi tubuhnya berbeda-beda. Ada yang perlu lebih lama, ada yang begini, akhirnya malas diet lagi karena keinginannya tidak terpenuhi. Itu jangan ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian, untuk nyemangatin kalian gitu ya. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dah, assalamualaikum.